Ini adalah klasemen sementara Liga 1 2024-2025 sampai dengan pekan ke-33. Terlihat persaingan di papan atas selain Persib Bandung yang memang sudah menentukan diri sebagai juara Liga 1 musim ini. Tetapi posisi 2, 3, dan 4 ini masih menjadi perebutan oleh Dewa United, Malut United, dan Persebaya Surabaya. Bahkan Borneo FC pun masih memperebutkan posisi 4 besar agar lolos ke Piala Champions Asia atau AFC Cup. Tetapi melihat di papan bawah pun ini persaingan tidak kalah serunya juga, karena Semen Padang, PSS Sleman, Barito Putra ya, dan PSIS Semarang ini sedang berjuang juga agar terhindar dari zona degradasi dan mampu bertahan di Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Tentunya di konten terbaru kali ini saya ingin membahas hasil pertandingan Liga 1 2024-2025 sampai dengan pekan ke-33. Dan tentunya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan agar kalian segera subscribe-nya. Dan silakan juga tekan tombol like-nya dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, mari kita mulai dari hasil pertandingan Liga 1 2024-2025 di pekan ke-33. Persib Tangerang berhasil menahan sang juara yaitu Persib Bandung dengan skor 2-2. Juga Malut United berhasil mengalahkan PSIS Semarang yang nampaknya PSIS Semarang ini sudah bisa dikatakan secara 100% ya, mereka akan terdegradasi ke Liga 2. Dan Malut United, berbicara dengan Malut United ini, performa mereka ini sangat begitu luar biasa ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Malut United itu merupakan tim kuda hitam di Liga 1 2024-2025 bersama Dewa United, karena performanya ini sangat begitu menjanjikan. Dan tidak ada yang menyangka ya sebenarnya gitu ya, Malut United akan segemilang ini ya, meskipun status mereka ini menjadi tim promosi ya. Selanjutnya pertandingan Barito Putra melawan PSM Makassar. Nah, ini pun tidak kalah seru ya. Barito Putra harus takluk di kandang sendiri dari PSM Makassar dengan skor 4-1, padahal gitu ya, ini adalah momentum sebenarnya untuk Barito Putra dalam mengamankan posisi mereka di klasemen sementara, karena sekarang ya mereka ada di zona merah dan harus betul-betul memaksimalkan pertandingan terakhir. Kalau saja ini bisa dimaksimalkan di pertandingan kandang mereka melawan PSM Makassar, bisa saya katakan bahwa mereka ya sudah enak gitu ya, tinggal mencari hasil seri di pekan ke-34. Nah, sedangkan Bali United ini harus takluk dari Madura United dengan skor 2-0. Tentunya dengan kemenangan ini berarti posisi Madura United di klasemen sementara ini sudah sangat begitu aman ya. Meskipun kalah di pekan ke-34, ini tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap klasemen sementara bagi Madura United. Dan bisa dikatakan bahwa Madura United akan tetap bertahan di Liga 1 untuk musim depan. Selanjutnya PSS Semarang ini menang 2-1 atas Persija Jakarta. Wow, kalau kalian menonton pertandingan ini, saya katakan ini pertandingan yang sangat bisa dikatakan kontroversi, banyak drama. Dan tentunya ini sudah jelas gitu ya, terjadi pelanggaran oleh supporter dari PSS Sleman karena menyalakan player dan kembang api dengan jumlah yang sangat begitu besar ya. Kemungkinan mereka akan didenda ya oleh Komisi Disiplin PSSI. Namun yang paling mencolok dari hasil ini yaitu kelihatan pemain Persija ini entah kenapa gitu ya, mereka ini terlihat bukan seperti Persija yang kita lihat di musim-musim sebelumnya. Permainan mereka jauh dari harapan, lalu juga terlihat gitu ya, ada match yang sudah ditentukan ya siapa pertandingan pemenangnya khusus di pertandingan ini ya. Meskipun saya tidak akan berbicara terlalu panjang lebar karena ya itu hanya asumsi belaka gitu ya, tanpa bukti ya. Untuk buktinya ya silakanlah kalian bisa lihat cuplikan pertandingannya. Meskipun Persija kalah, berarti ini membuka peluang untuk PSS Sleman sehingga mereka bisa bersaing di pekan ke-34 bersama dengan Semen Padang dan Barito Putra agar terhindar dari zona degradasi. Kalau saja ini hasilnya kalah, nah maka ya sudah jelas lah PS Sleman akan terdegradasi ya. Untung saja mereka bisa mengalahkan Persija Jakarta dan gol penentu kemenangan itu terjadi di menit akhir. Dan juga Persis Solo berhadapan dengan Dewa United, ini berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil imbang ini ya Persis Solo sudah sangat enak karena mereka sudah aman ya di klasemen sementara. Meskipun di putaran pertama sampai dengan putaran kedua, awal-awal putaran kedua, Persis Solo ini tetap berada di zona merah. Nah, pada akhirnya mereka mampu bangkit dan bisa melanjutkan perjuangan mereka di Liga 1 untuk di musim depan.
Lalu selanjutnya PSBS Biak ya imbang 2-2 melawan Arema FC. Entah kenapa setiap PSBS Biak main di Papua atau main di Jayapura, mereka sebenarnya belum pernah mendapatkan kemenangan. Selalu hasil seri yang mereka dapatkan. Pernah kalah juga ya melawan PSS Semarang. Nah ini nampaknya stadion Jayapura ini ya atau yang menjadi home base mereka sekarang itu belum belum lengket lah ya dengan PSBS Biak. Nah, seringkali dengan hasil ini ya PSBS Biak maupun Arema FC ya sudah sangat aman gitu ya. Mereka berada di papan tengah klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Sedangkan Semen Padang ya imbang melawan Persik Kediri. Ini yang banyak orang sayangkan. Padahal ya peluang Semen Padang untuk tetap bertahan di Liga 1 itu besar sekali kalau saja bisa mengalahkan Persik Kediri. Namun ya inilah sepak bola gitu ya. Padahal ya Persik Kediri pun tidak terlalu butuh yang namanya kemenangan atau hasil seri. Tapi ya itu Semen Padang gagal memanfaatkan kesempatan yang ada ya. Mereka main di kandang, main di hadapan pendukungnya sendiri. Lalu juga mereka diuntungkan dengan ya secara jarak dan waktu lah yang harus ditempuh oleh pemain Persik Kediri untuk sampai di Padang. Tetapi pada akhirnya skor imbang ini membuka peluang kembali bagi PSS Sleman dan Barito Putra untuk ya berjuang dan mendapatkan kemenangan di pekan terakhir dan bisa terhindar dari zona degradasi. Untuk di pekan selanjutnya Semen Padang akan berhadapan dengan lawan kuat yaitu Arema FC. Jadi ya memang sangat disayangkan gitu ya kalau misalnya mereka bisa mengatasi laga ini melawan dengan kemenangan di pekan ke-33 ya mereka sudah enak gitu ya. Kalah dari Arema pun ya itu sudah tidak berpengaruh lagi. Tetapi dengan hasil ini sangat sangat menegangkan sekali dan ini akan menjadi pusat perhatian gitu ya menurut saya bagi semua pecinta sepak bola di Indonesia karena akan sangat menentukan juga gitu. Nah, di pertandingan ke-33 ini ditutup oleh pertandingan Borneo FC melawan Persebaya Surabaya. Yang harus saya katakan laga ini adalah laga terbaik di pekan ini. Wow, keren sekali. Meskipun ya Hernando Ari harus terkena kartu merah karena mendapatkan kartu kuning kedua ketika melanggar Bruno Moreira. Atau mohon maaf ketika melanggar Matius Pato. Nah, dengan meskipun ya bermain 10 orang Persebaya Surabaya itu bisa mengatasi gempuran-gempuran dari sang tuan rumah itu Borneo FC sehingga bisa tetap mengamankan 1 poin ya untuk menjadi modal penting ya dalam bertahan di peringkat 4 besar. Dan Borneo FC nampaknya peluang mereka untuk masuk ke 4 besar ini akan semakin sulit karena ya meskipun ya nanti di pekan ke-34 Persebaya Surabaya kalah misalnya dan Borneo FC menang, tetap Persebaya Surabaya itu menang secara head to head. Jadi ya sudah tidak berpengaruh lah hasil akhirnya baik untuk Borneo FC maupun untuk Persebaya Surabaya. Tetapi Persebaya Surabaya masih bisa menempati posisi runner up jika mereka menang di laga terakhir dan Dewa serta Balut itu kalah di laga terakhir. Ini sangat bisa. Ya, makanya saya katakan di awal video, posisi 2, 3, dan 4 ini masih belum terkunci. Ya, masih bisa berubah. Ya, tentunya berdasarkan hasil akhir di pekan ke-34 nanti. Dan klasemen sementara bisa kalian lihat bahwa Persib Bandung tetap kokoh ya. Dan sudah apapun hasilnya Persib Bandung itu sudah tidak berpengaruh. Dan nanti di pekan terakhir Persib Bandung akan berhadapan dengan Persis Solo. Dan di sana di pekan ke-34 juga akan menjadi momen yang sangat bersejarah untuk Persib Bandung. Karena ya akan menjadi pertama kalinya mereka mengangkat trofi di kota Bandung. Persib Bandung tetap kokoh dengan 66 poin, Dewa 58 poin, Balut United 56 poin, Persebaya 56 poin, Borneo 53 poin, PSM Makassar 50 poin, lalu juga PSBS Biak 48 poin, Arema FC 47 poin, Bali United 47 poin, Persija Tangerang 43 poin, Persik Kediri 41 poin, Persis Solo 36 poin, Madura United 36 poin, Semen Padang 33 poin, PSS Sleman 31 poin, Barito Putra 31 poin, dan PSIS Semarang di juru klasemen dengan 25 poin. Nah itu ya, terima kasih, jangan lupa like-nya. Sekali lagi jika Anda menyukai video ini tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.